Tapi yang paling banyak juga gini, dia sudah menikah, istilahnya tidak mau dia menempuh jalan poligami ya. Melakukan Nikah pernikahan siri itu juga siri. ada. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di podcast Ruang Tumbuh, hadirkan ilmu untuk keluarga. Nah, bersama saya Fitria Alfi Hasanah yang akan memandu podcast pada kesempatan kali ini. Kali ini kita ditemani dengan narasumber kita yang pasti sudah familiar dengan sahabat Ruang Tumbuh ya, karena sudah sering sekali muncul di podcast Ruang Tumbuh. Bersama Bapak Hakam SHI selaku Kepala KUA Gondokusuman dan juga penghulu di KUA Gondokusuman. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang sadar pencatatan nikah. Nah, sebelum kita bahas lebih lanjut, jangan lupa untuk sahabat Ruang Tumbuh like, komen, dan subscribe podcast Ruang Tumbuh agar sahabat Ruang Tumbuh tidak ketinggalan podcast-podcast Ruang Tumbuh dan juga dapat melihat kembali podcast yang sudah tayang di YouTube KUA Gondokusuman. Nah, Pak Hakam, berbicara tentang sadar pencatatan pernikahan gitu ya. Beberapa waktu yang lalu Kemenak DIY merilis data bahwa ada sekitar 1.800 ribu pernikahan yang belum tercatat atau tidak tercatat begitu Pak. Nah, ini kan merupakan angka yang cukup tinggi ya, mengingat sekarang saat ini Kemenak juga sedang mengkampanyekan gas nikah atau gerakan sadar pencatatan pernikahan. Nah, menurut Pak Hakam sebagai Kepala KUA dan juga penghulu di KUA gitu ya Pak, apa sih Pak yang dimaksud dengan pernikahan yang tidak tercatat kaitannya dengan posisi kita di KUA yang salah satunya berfungsi dan bertugas untuk melakukan pencatatan pernikahan? Baik Mbak Fitria, terima kasih dan para sahabat yang kami muliakan. Memang saat ini kita sedang gencar-gencarnya membuat sebuah tema tentang pencatatan nikah. Ini berawal daripada ternyata ya sampai yang disampaikan tadi Mbak Fitria memang benar, ya sekitar 206-an kalau mungkin totalnya itu. Iya, betul. 206-an, 179, dan juga kita di kota Yogyakarta menyumbang yang cukup besar perkawinan yang tidak tercatat itu sebanyak 21 ribuan sekian. Ini bahwa ini sangat memprihatinkan sekali bagi kita, termasuk sebagai kami di layanan KUA yang melihat seperti ini ada semacam ya keprihatinan, sehingga memang pemerintah dalam hal ini Kemenak itu sudah Mbak Fitria sudah berusaha untuk ya mengantisipasi hal tersebut dengan adanya gerakan tadi ya, gas nikah tadi, pencatatan gas PN ya sesuai dengan CSE Dirjen Bimas Islam nomor 6 2025 tentang gas tadi. Ini kalau kita artikan yang disampaikan Mbak Fitria tadi tentang nikah yang tidak tercatat ya. Betul. Kalau saya berawal daripada satu sisi dari istilahnya memang dari clear daripada kependudukan. Artinya bahwa ini pencatatan status nikah tidak tercatat dalam KK ini memang hasil daripada produk daripada Prof Yudan. Prof Yudan daripada itu adalah dia sebagai Dirjen Capil Kemenak Dalam Negeri yang memberikan ketegasan tentang bahwa seluruh warga Indonesia itu harus tertib administrasi. Nah, di dalamnya itu termasuk tentang identitas itu. Sehingga dengan entah itu dia itu benar-benar sudah nikah secara siri maksudnya ataupun belum, ketika itu dia sudah membuat semacam surat pertanggungjawaban mutlak STPJM kemudian disaksikan oleh 2 orang saksi, maka di dalam KK-nya itu sudah tertulis statusnya nikah tidak tercatat. Nah, dalam hal itu ya. Tapi kalau di dalam kacamata kita nikah tidak tercatat itu nikah siri. Nikah siri kalau dalam pandangan KUA. Karena dalam KUA ini dalam hal ini kita mungkin
dari segi nikah siri itu berbagai macam pengertian tergantung daerahnya. Ada nikah modern, nikah kiai, ada juga yang namanya nikah syar'i juga itu ada. Iya, nikah agama gitu juga ya Pak. Nikah ada, Ada yang tetapi mewaranya bahwa nikah siri itu adalah gini Mbak, bahwa nikah siri itu adalah nikah yang tidak terdaftar dan tidak tercatat oleh petugas pencatat nikah, baik di KUA, dalam hal ini adalah Pak Penghulu bagi yang beragama Islam, dan tidak tercatat di hadapan petugas pencatatan di Duscapil selain yang beragama Islam. Artinya bahwa nikah siri itu yang penting ketika itu tidak ada catatan, tidak ada daftarnya di KUA dan di Capil. Selain itu karena memang nikah siri itu tidak tercatat dan tidak terdaftar seperti itu. Jadi kacamata dari tidak tercatat itu yang pertama itu memang dari dari administrasi tadi, dari dinas Capil itu yang memberikan memberikan administrasi itu di dalam kakaknya tercantum itu. Tapi kalau kita di KUA ya nikah siri ya sebagai lawannya KUA. Kami sangat istilahnya kalau di dalam nikah siri kami sangat anti kalau bisa ditutup muata lah dengan nikah siri. Oh, ngapain zaman sekarang sudah maju kok nikah siri seperti itu. Jadi kok dari KUA sendiri sangat menentang dan anti dengan nikah siri ya, karena nikah sendiri termasuk pernikahan yang tidak tercatat gitu ya. Baik, setelah membahas tadi pengertian dari pernikahan yang tidak tercatat, yang mana muaranya adalah dari sisi sudut pandang KUA ya Pak adalah semacam pernikahan siri begitu ya. Dan juga gini Mbak, bahwa memang ada juga yang istilahnya di dalam sekarang yang dibahas kan nikah yang di dalam administrasi ya, kependudukan ya. Itu ada beberapa macam bentuknya. Jadi nikah siri itu yang istilahnya bahwa nikah itu tidak tercatat di dalam KK itu ada kemungkinan yang pertama, dia nikahnya secara resmi, dia terdaftar di KUA, kemudian dia punya buku nikah, tetapi di dalam penginputan ketika data perbaruan itu di Dukcapil itu tidak melampirkan buku nikah, maka otomatis status di KK itu menjadi kawin tetapi tidak tercatat. Nah, solusinya dia cuma cukup mengupload buku nikahnya sudah selesai. Sudah selesai. Jadi bisa jadi angka yang cukup tinggi itu salah satunya. Kebanyakan juga seperti itu. Dia tidak mengikuti istilahnya kan sekarang ya dalam dunia IT kalau orang tua kan ya istilahnya tidak sempat seperti itu ketika pembaruan status kakak nikah itu tidak melampirkan buku nikah walaupun dia itu sudah menikah secara sah, tetap tidak tercatat. Kemudian yang dua memang benar-benar menikah itu secara siri dan tidak dicatatkan. Yang kedua, kemudian yang ketiga bentuknya dia itu tidak nikah siri, belum pernah menikah, tetapi dia membuat surat pertanggungjawaban tadi dengan dua orang saksi itu bahwa dia pernah menikah, ya tercantumlah di situ di kakak bahwa pernikahan yang tidak tercatat seperti itu Mbak. Berarti kurang lebih ada 3 yang bisa dinamakan pernikahan yang tidak tercatat gitu. Tidak cuma nikah siri saja. Iya betul. Jadi kalau nikah siri itu kan lebih ke dari sudut pandang petugas dan penghulu di KUA, tetapi dari segi administrasi di Dinas Catatan Sipil ada beberapa bentuk pernikahan yang bisa dikategorikan sebagai pernikahan yang tidak tercatat. Benar. Nah kemudian setelah itu kan menurut bentuk tanggung jawab sebagai masyarakat yang tertib administrasi nih ya Pak, atau apa sih pentingnya sadar pencatatan nikah, dengan kata lain untuk nikah secara sah atau tidak nikah siri gitu Pak, jika dilihat dari sudut pandang maqasid syariah atau tujuan-tujuan syar'i begitu Pak. Jadi gini, kami tidak ingin mengkotak-kotakan dalam hal ini kami selaku petugas KUA bahwa memang pengertian nikah tidak tercatat atau nikah siri itu banyak penafsiran yang bermacam-macam. Kami tetap mengakui bahwa ada pengertian bahwa nikah siri itu nikah yang dipahamkan oleh masyarakat nikah agama. Betul. Nah, kemudian ada yang mengatakan bahwa nikah yang KUA nikah negara. Jadi ada pengotaan bahwa nikah itu ada 2, nikah agama dan nikah
negara. Tapi Iya. kami di situ tidak. Kami tetap berkonsekuensi bahwa nikah itu ya secara agama dan secara negara. Karena kami di sini selaku petugas, maka kami tidak akan mengakui bahwa itu nikah siri, nikah agama. Nah, kemudian tidak tidak mengakui. Ya kan dua-duanya kan apa? Kedamaian rumah tangga, keharmonisan itu kalau mengikuti dua-duanya ya agama dan negara. Maka kami yang ditetapkan adalah negara, dan dalam hal ini adalah fungsi daripada KUA untuk melayani masyarakat. Kemudian yang menjadi keprihatinan itu banyak orang yang kok istilahnya menuju ke situ, mengarah praktek ke nikah siri itu banyak. Mungkin alasannya juga banyak sekali, diantaranya ya istilahnya mungkin ketika seseorang itu belum cukup umur. Biasanya di daerah di daerah yang pedesaan itu belum cukup umur, kemudian untuk menunggu biar itu tidak kemudian dinikahkan, nikah siri. Kemudian ada juga yang karena dia menikah siri itu karena takut berbuat dosa. Nah, misalnya ya seorang bekerja ketika dia dia itu terikat oleh sebuah sebuah peraturan dari perusahaan ataupun bernegara bahwa dia itu selama tidak boleh nikah sebelum jadi pegawai tetap atau pegawai PNS atau dia tidak nikah, maka untuk mengatasi dia menikah siri. Ada juga faktor ekonomi juga ada. Gini artinya faktor ekonomi itu ada yang istilahnya seorang janda ataupun seorang duda yang pensiunan. Pensiunan ya Pak. Pensiunan itu ketika dia itu selama dalam dirinya itu hidupnya setelah duda ataupun janda itu statusnya pensiunan, maka dia akan mendapatkan pensiunan terus. Betul, Tetapi ketika dia itu mau menikah, maka dia tidak akan mendapatkan tunjangan pensiun dari suaminya yang dulu yang PNS itu, maka itu bisa juga sebagai alasan dia melakukan nikah siri. Iya. Tapi yang paling banyak juga gini, dia sudah menikah, istilahnya tidak mau dia menempuh jalan poligami ya. Melakukan nikah siri itu juga ada. Jadi banyak banget ya banyak sekali ya orang-orang karena sehingga longgarnya itu. Tapi yang kami kacaukan di sini banyak orang yang mengatakan bahwa dia menempuh jalur nikah siri itu karena prosedur KUA itu berbelit-belit. Saya sangat prihatin. Padahal sekarang itu ya, Pak, dunia sekarang itu kan pengen Mbak, daftar nikah itu tidak, maka orang-orang yang istilahnya simpel tidak ingin mengurus persyaratan nikah di KUA, pun katanya wah tidak harus cari pengantar RT harus berbelit, dia menikah dengan siri juga ada seperti itu. Padahal sekarang kan sudah enak nikah di kantor aja tidak ada biayanya dan sebagainya, gratis. Maka ngopo dia itu istilahnya harus nikah siri. Kalau saya stoplah nikah siri itu, stoplah saya saat ini. Betul. Jadi selain sebenarnya tidak diakui secara agama, juga ini ya Pak, banyak faktor yang akan memberikan kerugian gitu bagi berbagai pihak. Nah, kalau sebelum berbicara tentang konsekuensi pernikahan siri nih Pak, untuk dilihat dari tujuan syar'inya tuh apa sih yang dikonsenkan agar kita tuh melakukan pernikahan secara sah atau secara negara gitu Pak? Ya termasuk gini, kalau dalam kacamata kita kan ya istilahnya di negara kita ya istilahnya kalau di dalam kitab undang hukum Islam dalam KHI sebagai sebagai termasuk fikihnya di KUA, memang ya nikah itu ya secara syar'i dan secara negara itu ya harus di hadapan penghulu. Artinya bahwa nikah itu tidak cuma syar'inya saja, tetapi juga karena memang harus sesuai dengan ketentuan agama dan pemerintah. Maka secara syar'i kita tidak akan mengatakan bahwa nikah siri itu secara agama, tidak. Maka kami tidak tadi kembali ke arah tadi bahwa memang dari tugasan KUA itu tidak boleh mengkotak-kotakan bahwa nikah siri itu secara syar'i. Kami tidak akan mengkomentari seperti itu. Dan tapi kami harus menegaskan bahwa nikah itu kalau tidak tercatat di hadapan Pak Penghulu ataupun petugas pencatatan nikah baik di KUA ataupun di Capil, ya nikah yang tidak diakui oleh pemerintah, dan itu nikah yang kami anggap nikah yang tidak sah seperti itu di KUA seperti itu. Kami sangat menganggap bahwa nikah yang seperti itu tidak sah. Ya, walaupun tercantum di dalam KK nikah tidak tercatat, kami tetap
tidak mengaku itu. Nah, maka ada langkah yang harus ditempuh. Ketika dia itu mempunyai status seperti itu, maka ketika ada orang yang punya kondisi seperti itu, nikah yang tidak tercatat, jadi boleh KUA bisa melayani. Tapi ada dua langkah yang harus ditempuh. Betul. Nah, yang pertama ketika dia itu memang ingin mencatatkan pernikahannya itu sesuai dengan nikah sirinya. Misalnya sudah berlaku 1 Januari tahun, 2021. Betul. Dia ingin mencatatkan nikahnya di KUA sesuai dengan tanggal itu. Nah, maka kami harus harus meminta kepada calon manten tadi untuk mendapatkan isbat nikah. Isbat nikah ya, Pak. Nikah. Betul. Artinya apa? Biar yang ada di C1 di KK tadi yang berbunyi nikah tidak tercatat itu sah atau tidak, ya yang memeriksa nanti hakim. Nah, jadi gini, artinya bahwa nikah siri itu ya harus benar-benar sesuai dengan syariat. Nah, artinya bahwa pertama ya, ketika hakim itu meneliti, nanti pasti diteliti, Mbak, syarat rukunnya sudah sah benar. Iya, betul. Seperti itu dari segi itu. Nah, kemudian setelah diteliti oleh hakim itu benar-benar itu nikahnya sesuai dengan rukunnya nikah, syaratnya nikah, maka dia bisa mengeluarkan isbat nikah. Nah, isbat nikah itu kemudian memerintahkan KUA yang mewilayahi KTP calon manten putri, Mbak. Nah, calon manten putrinya untuk mencatatkan pernikahan yang istilahnya yang siri tadi. Nah, artinya betul. Kami kalau ada putusan dari pengadilan tentang isbat nikah sudah sah diakui, maka pasti hakim dalam arti pengadilan agama memberikan isbat nikah kepada KUA yang mewilayahi yang putri tadi KTP KPI untuk mencatatkan itu bisa. Kemudian yang kedua, ketika ada seperti itu kami abaikan, Mbak. Kami abaikan istilahnya status pernikahannya. Silakan memulai nikah dari awal. Artinya pendaftar lagi dari gitu awal ya, nikah lagi. Kami tidak akan menerima nikah siri itu. Jadi pernikahan yang sudah terjadi yang siri sebelumnya tidak dianggap gitu ya, Pak? Ya, seperti itu. Artinya bahwa ketika itu ada orang yang istilahnya mengatakan bahwa saya sudah nikah siri, Pak, saya mau dengar, kamu mau mendaftarkan atau mau isbat? Kalau yang kedua itu kami abaikan. Kalau kamu mendaftar ya dari awal. Iya, betul. Ada prosedurnya awal itu ya tadi, Mbak, dari RT/RW, pengantar kelurahan, dari kawan sebagainya sampai selesai, kemudian dicatat, kemudian harinya kapan di hadapan penghulu keluarlah buku nikah, akta nikah, maka itu yang diakui yang sah, membuka lembaran baru dengan pernikahan yang sah dan tercatat ya, Pak. Tetapi masalahnya gini, Mbak, ketika yang kita terima itu statusnya di KTP dan C1-nya itu belum ada embel-embelnya nikah tidak tercatat. Jadi statusnya masih perawan. Ya siri tapi statusnya tidak dirubah. Nah, statusnya masih perawan, masih dijaga. Kemudian ataupun kalau duda ataupun janda sudah cerai dan sebagainya, ada akta cerainya. Tetapi persoalannya kalau dia masih dia masih perawan, masih jaga, tetapi di situnya nikah tidak tercatat, maka kami tidak akan menerima, Mbak. Harus tadi kembalikan lagi ke isbat nikah. Jadi maka dikembalikan lagi statusnya perawan itu. Dan mengembalikan itu tidak mudah. Harus pakai isbat juga. Maka ketika perawan ingin menikah ketika di KUA tetapi status kependudukan K-nya itu sudah nikah tidak tercatat, itu repot mengembalikan. Wah, udah nikah sudah tidak tercatat, kita nikahkan kalau bisa. Jadi kompleks sekali ya, permasalahan nikah siri ini. Kerugian yang harus diketahui oleh masyarakat bahwa ternyata nikah tidak tercatat itu secara administrasi memang merugikan dirinya, terutama ketika dia ingin mendapatkan pernikahan yang secara agama, secara negara, secara yang diakui oleh pemerintah. Ya, seperti itu, Mbak. Baik, tadi kan sudah beberapa kali disinggung ya tentang bagaimana kalau pernikahan siri sudah terjadi dan ingin mencatatkan pernikahannya gitu. Nah, kemudian tadi juga sudah dicatat juga bahwa ketika akan
mencatatkan pernikahan gitu atas pernikahan siri yang sudah terjadi itu kan merupakan sesuatu yang kompleks ya Pak, Iya, karena benar, harus benar. benar-benar diturut Iya. siapa saksinya pada saat itu, Iya, walinya sudah sesuai atau belum. Nah selain itu Pak, apalagi sih konsekuensinya jika pernikahan siri itu terjadi dan tidak tercatat gitu Pak? Selain yang sudah disebutkan tadi, mungkin ada lagi kaitannya dengan nasab atau dengan Oh, iya, iya. hak anak dan istri begitu Pak? Baik, pertanyaannya bagus ya. Ya. Mungkin ini juga harus kita istilahnya kita sampaikan kepada masyarakat, dan masyarakat harus harus benar-benar tahu dan paham memang ini hal yang sangat diketahui bahwa ternyata nikah yang tidak tercatat tadi ataupun dalam bahasa kita tuh nikah siri itu sangat berakibat dan mempunyai konsekuensi yang sangat merugikan. Ya. Pertama, bahwa nikah itu nikah yang tidak tercatat, nikah tidak tercatat nikah siri itu tidak mempunyai kekuatan hukum. Betul. Artinya nikah bawah Norma tangan. hukum, betul. Nah, artinya apa kalau nikah tidak tercatat, tidak mempunyai kekuatan hukum, berarti kan nikahnya lemah dan tidak diakui. Maka konsekuensinya apa? Maka anak ketika ia lahir dari ikatan perkawinan yang tidak tercatat nikah siri itu termasuk anak di luar nikah. Anak di luar nikah dan dia cuma bernasab kepada nasab ibunya dan keluarganya. Berarti- tidak bernasab kepada bapaknya. Berarti di akta juga tertuliskan bahwa dia Iya. anak ibu Dia ya? anak bukan- seorang ibu. Karena apa? Nikah istilah di luar nikah. Seperti itu. Maka konsekuensi pertama memang tidak diakui secara hukum, maka dia istilahnya tidak bernasab kepada bapaknya, kepada tapi bernasab kepada kepada ibunya saja. Nah, kemudian yang kedua memang juga ada juga istilahnya konsekuensi daripada nikah siri ini adalah sebenarnya dari segi pidana ada. Dari Oh, iya, kitab Pak. undang-undang hukum pidana juga ada itu. Nomor sekian kalau saya 48 atau bagian sekian itu bahwa ketika nikah siri itu ada hukum pidananya. Tetapi konsekuensinya gini, ketika itu terkena hukum pidana, ketika itu ada aduan ataupun pelaporan dari salah satu pihak, misalnya suami atau istrinya yang melaporkan, entah itu suaminya atau istrinya mungkin nikah yang kedua atau gimana, bukan nikah siri, maka dia terkena hukum pidana juga dengan catatan, dengan syarat apabila ada aduan ataupun pelaporan ataupun pengajuan pidana dari salah satu pihaknya. Ya. Kemudian yang ketiga konsekuensinya jelas, dari itu kan status administrasi kependudukan menjadi rancu, menjadi kacau, Mbak. Betul. Kacau sekali. Ya memang Prof Yudan benar ini bahwa setiap setiap warga negara itu harus tetap administrasinya, tetapi tidak harus menyentuh pada ini loh, perkawinan status itu ya tidak harus di administrasinya secara tertib. Atau kalau ditertibkan seperti ini akibatnya, ketika seorang itu sudah melakukan sebuah pernyataan surat pertanggungjawaban mutlak SPBJM, kemudian ada 2 orang saksi, ya sudah itu cuma tercatat di situ, kemudian disampaikan ke Dukcapil, ya sudah masuk, sudah diakui kependudukannya. Tetapi kan ini menjadi rancu, menjadi kacau administrasi kependudukan. Dan saya kira itu konsekuensinya ketika nikah itu menjadi nikah siri itu. Dari segi hukumnya tidak diakui secara hukum, bahwa sangat lemah, termasuk nikah di bawah tangan. Kemudian nasabnya itu cuma bernasab pada ibunya. Kemudian ketika nanti nikah ya tidak punya wali, Pak. Walinya wali hakim itu. Betul. Iya. Jadi anak perempuan Anak perempuan misalnya ya. Iya. Misalnya anak perempuan di di dalam nikah siri. Maka secara administrasi pasti nanti ya merujuknya nikah itu Dengan karena lahir dari seorang ibu yang kemudian untuk Ya. wali nikahnya wali tidak bisa nikahnya dari tidak bapak. bisa dari bapaknya. Meskipun itu bapak kandung dan sudah mungkin dengan kata lain tes DNA begitu Pak, tetap tidak Mungkin bisa ya istilahnya sampai sekarang belum ada ilmu seperti itu yang menasabkan itu, tapi ketika itu memang istilahnya bahwa ketika anak dilahirkan dalam ikatan perkawinan maka itu adalah anak yang sah. Tetapi ketika anak itu dilahirkan dari luar perkawinan, ya anak yang tidak sah tadi, termasuk ini anak yang siri tadi, bahwa ini memang
dari segi segi konsekuensi hukum itu tidak diakui seperti itu. Ya, Baik. itu Mbak. Jadi cukup banyak juga ya konsekuensinya dari pernikahan siri yang kemudian tidak tercatat juga, Iya. baik nanti dari segi nasab anaknya yang tidak bisa merujuk pada bapaknya, dari segi administrasi juga lemah dan juga bisa dituntut secara pidana jika ada yang melaporkan dari salah satu pihak. Iya. Nah, kemudian tadi juga sudah dijelaskan ya Pak, jika pernikahan siri sudah terjadi dan tidak tercatat, selain dengan isbat nikah dan kemudian yang satunya tadi, apalagi sih Pak yang bisa dilakukan ketika kemudian orang-orang yang sudah nikah siri ini kemudian sadar dan ingin mencatatkan pernikahan gitu Pak? Ya. Lalu saya menghimbau pada masyarakat karena apa? Sekarang itu layanan KUA itu kan mudah, Mbak. Betul. Mudah, tidak berbelit-belit, tidak yang dibayangkan oleh masyarakat. Ngapain sih istilahnya kok masih mau melakukan nikah siri itu? Padahal nikah siri itu arti yang saya sampaikan tuh konsekuensinya sangat merugikan. Dan untuk hari gini tuh saya kira kok harusnya ya stoplah nikah siri itu. Stop nikah siri. Nikah siri. Ngapain? Di sini KUA itu tempatnya nggak terlalu jauh, nggak seperti dulu. Betul. Bersih. Banyak sekarang KUA yang istilahnya ada KUA revitalisasi yang bendungnya banyak, yang bagus-bagus, tempatnya yang bagus. Kemudian pelayanan kita juga ramah-ramah, mudah. Ngapain kok ada nikah siri? Ada loh Mbak, nikah siri itu tanpa sepengetahuan wali itu ada. Padahal wali sangat dibutuhkan ya Pak. Makanya untuk nikah pernikahan. siri apa seperti itu? Berarti pernikahan siri itu Ya. sangat Banyak. rentan dengan pernikahan yang tidak sah juga ya Pak? Iya, banyak. Itu karena ya istilahnya ya saya sangat perhatian seperti itu. Ketika nikah siri itu ada gambaran seperti itu Mbak. Apa? Nikah yang tidak dihadapkan, yang dinikahkan oleh walinya. Apa? Karena apa? Orang tuanya tidak setuju. Betul. Maka dia mencari jalur. Yang penting dia sudah nikah. Nikahnya itu sah atau tidak dia tidak pikir. Yang penting nikah. dia sudah nikah itu. Maka Dan mungkin dia merasa juga nikahnya sah karena Iya, ada agama jadi yang itu, didasarkan iya. gitu ya Pak? Iya, padahal itu kan kalau diisbatkan ya mungkin nggak akan istilahnya Nggak akan diberikan. hakim pasti tidak akan mengabulkan isbat itu karena memang termasuk ya nikah siri sudah seperti itu ya Allah. Maka saya menghimbau bahwa karena KUA sekarang juga sudah layanannya sudah baik, mudah. Kemudian juga kalau mungkin dari segi ekonomi di KUA tidak ada biaya Mbak, 0 rupiah. Ngapain nikah siri? Maka kami sangat mengharapkan bahwa mari masyarakat sadar tentang kerugian nikah siri ataupun nikah yang tidak tercatat ini. Monggo ada solusi yang bisa ditempuh ketika memang statusnya di situ memang benar-benar ya nikah siri secara agama, monggo diisbatkan di di pengadilan, ataupun kalau mau menikah ya secara administrasi dari awal daftar ulang seperti itu. Kemudian kita nanti istilahnya kita bisa menikahkan secara pemerintah, secara agama, dan juga mempunyai buku nikah. Kalau sudah mempunyai buku nikah, insya Sudah Allah tenang, sudah sah. sudah sah, sudah mempunyai SIM Mbak. Seperti Surat itu. izin menikah ya? Ya, surat izin menikah ini. Baik Sobat Ruang Tumbuh, jadi sudah mungkin sudah lengkap ya dibahas dari awal tadi, mulai dari apa itu pernikahan yang tidak tercatat, kemudian kaitannya dengan pernikahan siri juga yang secara umum adalah pernikahan yang tidak tercatat juga begitu ya. Iya. Kemudian apa konsekuensinya dan bagaimana solusinya jika pernikahan siri sudah terjadi dan ingin mencatatkan pernikahannya. Jadi sahabat Ruang Tumbuh, jika ada kasus-kasus seperti itu bisa langsung datang ke KUA untuk mencari informasi lebih lanjut, untuk menanyakan terkait dengan permasalahan-permasalahan kaitannya dengan pernikahan siri dan pernikahan yang tidak tercatat. Ya. Nah, dilihat juga dari pembahasan tadi, untuk konsekuensinya juga kan lebih banyak akan menanggung dari pihak perempuan dan anaknya ya Pak ya, mulai dari nasabnya yang tidak terhubung bapaknya, lemah administrasi, dan juga bisa terkena pidana gitu. Baik, alhamdulillah pembahasan yang luar biasa. Terima kasih Pak Hakam Sama-sama. selaku Kepala KUA Gondokusuman. Demikian podcast Ruang Tumbuh kali ini. Jangan lupa sahabat Ruang Tumbuh dimanapun berada untuk like, komen, dan subscribe podcast-podcast Ruang Tumbuh di YouTube KUA Gondokusuman. Ya. Demikian podcast pada hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya Fitria Alfiasanah mohon pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
wabarakatuh.